Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya. Di video ini saya mau membahas terkait dengan konten suitability ya. Nah, untuk mengakses konten suitability ini kita bisa masuk ke menu tools, lalu di sini ada pilihan konten suitability ya. Nah, jadi apa sih fitur ini ya? Nah, fitur content suitability ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk memfilter atau mengkontrol iklan kita ya saat tayang di placement atau di inventory-nya Google gitu. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan ya. Kita coba lihat dari yang paling atas dulu ya. Di sini ada inventory type ya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi ketika kita masuk di bagian inventory type, artinya di sini kategori atau jenis inventory ya. Dan ini akan apply ke YouTube, Display Network ya, dan Google Video Partner ya, kecuali App Campaign gitu ya. Kecuali dia yang App Campaign dia nggak berlaku gitu. Tapi kalau yang lain, nah dia bisa mengikuti dari settingan yang kita pilih di sini ya. Jadi memang by default kita direkomendasikan untuk memilih yang standar ya. Artinya ketika kita pilih yang standar itu sistem Google akan membantu kita untuk memproteksi ya brand kita dari konten-konten yang kategorinya seperti ini. Misalnya yang strong profanity misalnya ya, penghinaan yang kuat, atau di sini juga ada strong references to sexually suggestive content ya, referensi kuat terhadap konten yang mengandung unsur seksual, atau jenis konten ini ya, strong dramatized violence ya, kekerasan dramatis yang kuat. Nah, jadi brand kita ibaratnya tidak akan tayang gitu ya di konten-konten yang menurut Google ya isinya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang expand, artinya sistem dia akan benar-benar memaksimalkan ya inventorinya. Jadi iklan kita sangat bisa muncul di konten-konten yang seperti ini gitu ya. Kalau expanded inventory gitu. Nah, tapi kalau limited ini kebalikannya lagi ya. Ini lebih strict lagi gitu ya, lebih terbatas lagi gitu. Jadi bukan hanya strong ya, tapi dia moderate juga gitu. Mungkin yang masuk kategori profanity yang moderate gitu ya. Nah, itu juga bisa diblok juga gitu maksudnya ya. Nah, ya biasanya sih saya pilih yang recommended aja gitu, yang standar. Nah, di sini juga kita bisa lihat compare inventory type ya, ini di YouTube konten. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu lebih detail lagi, yang expand itu jenis konten YouTube seperti apa sih gitu ya. Nah, ini masing-masing kita dikasih tahu gitu ya, include dan exclude-nya gitu. Artinya yang exclude ini kan berarti yang tidak akan ditayangkan iklan kita di sana gitu ya. Nah, jadi bisa dibaca detailnya di sini. Nah, tapi perlu diingat juga ya, by default seperti ini ya, tapi di kondisi tertentu misalnya iklan konten video YouTube-nya itu misalnya seperti ini gitu ya, ada profanity in the title or thumbnail image gitu ya, atau di repeatedly ya mungkin ada penggunaan yang terlalu berulang-ulang. Nah, dia akan exclude otomatis gitu. Jadi by system otomatis kalau konten videonya itu di sini ya, seperti ini penjelasan 4 ini gitu ya. Nah, dia nggak peduli dengan pilihan inventory type yang kita pilih tadi gitu. Ya, dia tetap akan di-exclude. Ya, ini karena ada kebijakan terkait dengan video ad safety promise gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah gambarannya. Nah, ini oke ya, kita seperti ini aja, lalu kita save gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi advanced setting. Di sini kita bisa mengexclude ya, mengexclude sensitive content, mengexclude type and labels, mengexclude content themes, mengexclude content keyword ya, dan mengexclude placement. Jadi di sini tempatnya. Nah, dan ini perlu diingat apa yang kita lakukan di sini ya, exclusion ini sifatnya dia di level account. Ya, jadi dia akan otomatis diterapkan di semua campaign yang kita buat.
gitu. Nah, contoh misalnya kita lihat nih terkait dengan exclude sensitive content. Jadi perhatikan juga di bawahnya di sini. Dia akan apply kemana gitu ya. Nah, ini berarti akan masuk ke display network ya dan Google Video Partner Inventory. Jadi ini lebih ke display ya, tampilan publisher gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan lagi iklan kita mau kita hindari yang sensitif kontennya yang seperti apa gitu. Ya, misalnya kita nggak mau nih di jenis konten yang sexually suggestive gitu. Ya, kita centang lalu kita simpan. Ya. Nah, clear ya. Kemudian kita masuk lagi nih ke sini. Excluded type and labels. Kita baca lagi di sini. Ini termasuk di YouTube, di Display Network dan Google Video Partner Inventory. Nah, biasanya yang saya sering gunakan di sini untuk konten type ini saya centang semua, kita blok dari jenis konten seperti itu ya, dan di konten label paling saya centang yang ini aja ya, yang pilihan most guidance with parental guidance ya. Most audience with parental guidance. Nah, kita pilih yang ini ya, lalu kita save. Clear ya? Nah, kita lihat juga di sini ada excluded content themes gitu. Jadi kita misalnya pengen hindari iklan kita masuk di konten-konten yang berkaitan dengan games ya, atau konten-konten for kids misalnya ya. Nah, ini kita bisa centang nih seperti ini di atas ini. Ya, games ya. Nah, ini akan masuk di semua campaign yang running di YouTube dan Display Network ya. Nah, oke. Ini kita save juga gitu kan. Dan exclude content keyword. Nah, jadi misalnya konten kita, iklan kita gitu ya, nggak mau masuk di placement ya yang halaman itu tuh konteksnya berkaitan dengan keyword apa gitu. Nah, itu di sini kita blok keywordnya. Misalnya kita nggak mau nih di halaman-halaman yang berkaitan dengan games ya, ada lagu gitu ya, playlist apa segala macem gitu ya. Ini yang general. Nah, kita masukin di sini. Ya. Sangat simpel ya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, ini excluded placement. Jadi kita mengexclude placement ya, atau placement ini bisa dalam channel YouTube ya, video YouTube, website, apps atau apps kategori gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat laporan where ad showed, terus kita lihat atau laporan placement juga bisa gitu ya. Terus kita lihat ini kok ada placement yang menyerap budget tapi tidak baik konversinya gitu ya. Nah, itu yang bisa juga di exclude ya. Nah, kita lihat di sini ya, misalnya di akun yang saya kelola juga ini kan, ini udah banyak nih, lihat ya, ada 18.000 lebih gitu ya placement yang sudah kita blok gitu. Jadi biasanya tuh yang kita blok ya channel YouTube for kids ya, yang biasanya konten anak-anak gitu ya, yang bahasa luar gitu ya, mungkin yang kita anggap yang nggak berkualitas biasanya sih gitu ya. Dan aplikasi yang berkategori dengan games itu kita blok juga gitu. Jadi ini sangat banyak ya, dicicil biasanya ya, cicil. Kita punya listnya juga gitu ya. Kita punya list dari placement yang kita sudah nilai bahwa memang dia kurang atau tidak bagus gitu ya resultnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau kita bicara soal fitur dari content suitability ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ya boleh tinggalkan komentar atau kirim pesan di email atau mungkin di sosial media ya, bisa connect dengan saya. Nanti mudah-mudahan saya bisa jelaskan lebih lanjut lagi bagian yang masih kurang dipahami. Oke, seperti itu aja dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you semua. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya.
Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami